Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa pada Bapak Muhammad Fatoni beserta Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Saroni, yang terhormat kepada Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Bapak Hakim Polsek atau Pak Kapolsek atau mungkin mewakili Bapak Babinsa, Babinsa Mas, Babinsa itu kasih WA ke peteng, dan dari Kasih PMD dan Pak Kasih pemerintah kecamatan juga ke WA juga peteng Bio, yang terhormat kepada lembaga PMD, PKK, dan semua Bapak RT dan undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kondisi hujan, alhamdulillah ageng, muga-muga ya ageng kabeh, ageng atine kabeh, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat salam semoga kita berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kegiatan siang ini sudah disampaikan oleh pembawa acara Pak Carik, yaitu agenda kegiatan PAK perubahan anggaran di tahun 2024 dan pembahasan peraturan bersama Desa Permakades yang nanti akan diisi oleh dari kecamatan. Alhamdulillah untuk PAK ini kita laksanakan sebenarnya mulai November Desember, karena padatnya kegiatan bisa dilaksanakan hari ini. Ini kita laksanakan karena apa? Ada beberapa perubahan dari anggaran yang belum dianggarkan di APBDes tahun 2024 ini kita laksanakan sebagai contoh. Dan ini alhamdulillah sesuai dengan program pemerintah kabupaten dari Mas Guru yang kemarin itu sebelum bulan September itu honorer 250 bacakan, dan alhamdulillah mulai September itu honor PNT jadi 300. Dan ini tidak bisa serta-merta langsung kita kasihkan 300, tidak bisa, karena dari awal anggaran kita adalah 250, jadi 300, jadi harus di PAK terlebih dahulu. Untuk alhamdulillah untuk beras kemarin sudah kita kirimkan kepada BPD. Untuk berasnya mungkin juga dipelajari, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa bahas bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang lebih, ada yang kurang pas. Jadi nanti kita rembukan secara bersama-sama. Tidak ada yang kita tutupi atau tidak ada yang kita kurangi. Ya mungkin seperti itu. Jadi ini nanti sebagai bentuk musyawarah secara bersama, karena BPD sebagai lembaga istilahnya bekerjasama dengan desa, perubahan apapun harus melalui persetujuan dari BPD. Nah, terus kemudian nanti akan bagaimana draft-draftnya atau mungkin bentuknya nanti akan dipaparkan oleh yang bersangkutan, mungkin bendahara atau mungkin Pak Carik, nanti bisa disampaikan. Terus kemudian yang kedua, ini alhamdulillah untuk agenda pilkada sudah selesai. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar.
dan sudah secara untuk bupatinya sudah bisa dilihat, sudah ada yang terpilih. Yang jelas siapapun itu yang jadi, siapapun yang terpilih itu menjadi bupati kita. Mari kita dukung programnya secara bersama-sama. Dan yang paling penting, yang jelas mungkin kemarin ada yang perbedaan, ada perbedaan pilihan. Mungkin sekitar pilihan yang terperang-perang kalau pengobatan makro dan sebagainya sudah usai, ya. Mari kita secara bersama-sama siapapun yang jadi kita dukung. Ya mungkin PR-nya sendiri-sendiri dengan karo. Tapi ya siapapun itu yang jadi harus tetap kita dukung. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk meningkat waktu. Kurang lebihnya saya maaf, ada perkataan yang kurang enak, perlakuan yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang disampaikan oleh Bapak Anissa. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Sepuh pada beliau waktu dan kita kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah desa sekecamatan secara bersama-sama. Jadi kegiatan tersebut dilakukan oleh desa sendiri, satu desa, melainkan desa-desa satu kecamatan. Karena hal tersebut harus punya payung hukum, maka kita saat ini bermusyawarah membahas tentang peraturan bersama kepala desa. Ada perkades, ada permakades. Kalau perkades masing-masing desa, kalau satu kecamatan melaksanakan kegiatan bersama-sama, maka dipayungi dengan peraturan bersama kepala desa yang disikat dengan permakades yang akan kita bahas di sore hari ini. Karena itu Bapak Ibu, terima kasih kehadiran dengan kunjungan hadir ini, hal-hal tersebut bisa disetujui dan dilaksanakan dengan harapan terjadi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Yang terakhir, Bapak Ibu, sehubungan dengan pilkada yang sudah berjalan dengan baik, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan dalam kegiatan pilkada ini, sehingga di Kecamatan Kepung khususnya Desa Ketik tidak ada permasalahan, pilkada bisa diselesaikan dengan baik dan akhirnya bisa kita ketahui bersama. Untuk itu, atas situasi yang kondusif ini, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bangkai Desa Ketik yang di bawah kendali Bapak Kepala Desa bisa terlaksana dengan lancar. Demikian, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Bapak Camat atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan Bapak Ketua BPD dan Komisi sekaligus membuka acara musyawarah desa kali ini, dan mungkin untuk sedikit memberitahuan juga bahwasanya acara kegiatan pada siang hari ini yaitu perubahan anggaran pendapatan belanja atau PAK tahun 2024, yang mana hasil dari musyawarah ini nanti baik itu ada kekurangan atau ada tambahan atau ada yang perlu dirubah lagi, intinya kita sepakati bersama dengan pemerintah desa dan BPD untuk nantinya bisa diteruskan ke kecamatan untuk diajukan SK evaluasi. Setelah SK evaluasi dulu baru diterbitkannya lah perdes PAK. Jadi harapannya ini nanti ada beberapa poin yang akan dipaparkan oleh kami pemerintah desa untuk disikapi di Bapak Ketua BPD serta anggota untuk bersama-sama kita mencari manfaat untuk bersama. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Ketua BPD, Bapak Nandul Mosasi, waktu dan kesan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa langsung saja. Ini tadi terkait, setelah ini nanti ada paparan dari Perdes terkait dengan
draft perubahan. Bapak Ibu, draft perubahan itu dibikin telah terima kira-kira kurang lebih 5 yang lalu. Dan kita sudah teliti, sudah cermati. Tapi kemudian kemarin sore Mas Bayu mengirimkan lagi ada draft tambahan perubahan. Kemudian karena waktunya sudah saya share di grup dan saya baca lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hari Rabu atau Kamis seperti lalu kita pertemuan pembinaan dengan Bapak BPD, insyaallah Pak Camat sudah hadir. Di situ Bapak Agus BPD dan Pak BPD menyampaikan bahwa kalau akan rapat apapun khusus dan sebagainya, ya dari BPD itu menyerahkan berkas ke BPD dan biarkan berkas itu dicermati maksimal 1 bulan. Dan itu sudah saya sampaikan ke Mas Sekdes. Mas Budi juga hadir pada waktu itu. Langsung Mas Budi saya beritahu Mas, mohon 1 bulan draft itu harus diterima BPD untuk dibelajar. Nah, biar biasanya langsung. Nah, ini yang kita jadikan dasar setiap ada pertemuan kita lakukan itu. Nah, dari apa yang kemudian kita secara internal mengadakan pembahasan internal BPD beberapa tahun yang lalu, kemudian ada beberapa catatan sebelum nanti dipaparkan. Yang pertama adalah terkait dengan ini, kita awali dengan sebuah pertanyaan dulu. Pertanyaan ini saya menunjukkan ke PDS, Pak Sekdes dari Partai menjawab. Misalkan ini di dalam PAK, kalau kemudian nanti misalkan ada di situ ada rencana pembiayaan, misalkan untuk peningkatan kapasitas perangkat itu dibiayai JJ. Terus kemudian ternyata di bagian pos yang lain juga ada, misalkan itu dari DD, kemudian juga dari ADD, kemudian dari BAD. Nah, pertanyaan saya, bolehkah satu pos kegiatan pembiayaan misalkan peningkatan kapasitas perangkat itu diambilkan dari DD, ADD, BAD, misalkan dalam konteks perubahan atau konteks PAK bersama. Nah, apakah tidak di satu pos saja? Nah, itu. Karena apa? Karena ketika saya cermati, DD itu kan untuk apa namanya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dan kalau digunakan untuk pembiayaan meningkat kapasitas itu hanya 3%. Nah, tadi saya hitung ulang 4 tahun jajan PO. PTDD nilainya berapa? Maksimal 3% dengan asumsi 1,7 M, kemudian 700 juta biaya operasional PSBI, kayaknya 51 juta sekian. Nah, kemudian kalau itu ditambah dengan PAD, dengan ADD, tadi saya jumlah ketemunya banyak. Taruhlah kalau misalkan hanya di JJ operasional PMDS atau peningkatan kapasitas perangkat, di situ saya total juga melebihi 51 juta kalau asumsi JD-nya 1,7 miliar. Nah, itu bagaimana kalau penjelasannya sebelum lanjut. Dan nanti apa namanya biar tidak kita tidak keliru di dalam apa namanya penentukan PAK ini, karena keliru PAK ini kali orang seperti itu. Nah, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk ketelitian dari PDS mohon kalau memberikan surat undangan rapat apapun, mohon sinkron apa
kalau di dalamnya ada pusdes. Menurut saya BPD menganggap hal itu penting, ya, penting karena surat itu hanya legalitas yang kewajiban. Itu pun sesuai. Jadi kalau punya pusdes penetapan PHK, ya berbunyi pusdes penetapan. Tapi kalau di undangannya tidak ada, ya tidak. Jadi intinya kalau misalkan BPD itu bukan pusdes, iya bisa juga, artinya sore ini tidak jadi pusdes. Contoh mawon ya, tapi itu tadi mohon seperti itu. Nah ini dua hal itu yang bisa sampaikan terkait dengan sebelum kita lanjut ke pemaparan. Mau dijawab dulu mungkin dari Pak Sekdes info. Terima kasih Bapak Ketua DPD. Mohon izin untuk bisa menjawab terkait pertama tadi sifat dari anggaran hewan ini. Mungkin saya akan menjawab secara global atau secara umum saja, karena nanti kalau semisal ada satu kegiatan yang sifatnya perlu penjelasan lebih spesifik, nanti bisa bendahara atau IT keuangan. Kalau saya menjawab sebatas secara garis besar perlakuan sumber dana. Di sumber dana itu ada yang namanya DD dana desa, ada yang namanya PAD pendapatan asli desa, ada yang namanya PBH atau retri, dan PBK atau bantuan khusus keuangan. Terkait kegiatan yang mana di situ ada yang menggunakan lebih dari satu sumber dana, itu kembali lagi APBDes tahun 2024 ini disusun dulu juga dengan perencanaan RAPBDes dan terbitlah APBDes. Dan di situ juga kami pemerintah desa selalu berkoordinasi. Intinya gini Pak, kegiatan itu bisa dipakai dana sumber dari mana. Jadi kalau tadi sempat ada kegiatan yang namanya peningkatan kapasitas perangkat desa, itu pada saat dulu RAPBDes untuk tahun 2024 bahwasanya dari pendamping desa prasasti itu ada bentuk request untuk kegiatan kebersamaan yang nantinya digunakan salah satunya untuk permakades semua desa. Di situ ada 3 kegiatan. Satu, peningkatan kapasitas kepala desa dengan KPM dan perangkat desa senilai 5 juta. Terus kedua, UMKM. Ketiga, totalnya 10,5 itu dari dana desa. Kemudian kita juga mengagendakan di awal APBDes dulu juga peningkatan lembaga desa atau kegiatannya di Des itu ya tetap satu Pak. Tapi perlakuannya nanti kita mengagendakan kegiatan itu mengumpul targetnya, tujuannya kepada lembaga-lembaga desa baik PKK, KPMD, BPD atau apapun itu terkait administrasi yang seharusnya bisa dijalankan sesuai standarisasi yang harus dilaksanakan. Itu kita anggarkan dari awal tahun. Terus kemudian kalau ada misalkan operasional, misal contoh operasional BPD, itu ada 2 sumber dana, separuh dari PAD, separuh dari retri, separuh dari retri. Itu tidak masalah Pak. Jadi semua penganggaran kegiatan kita selalu koordinasi dengan kasih PMD, pendamping, dan juga kasih kecamatan. Kita juga tidak boleh Pak menganggarkan kegiatan ini syukur ambil anggaran dari manapun. Jadi misalkan sebagai contoh membangun
atau peralatan kantor itu kita ambil dana desa, tidak boleh karena ada aturannya. Bisanya ya PAD atau rentri. Jadi kurang lebih kalau terkait penganggaran itu memang sudah ada batasan-batasan anggaran ini bisa dipakai untuk kegiatan seperti itu. Terus untuk lebih lanjutnya kalau ada lebih teknisnya kegiatan apa yang dipertanyakan nanti akan sekalian dipaparkan oleh teman-teman perangkat desa. Terus kemudian pertanyaan yang kedua Pak, terkait surat undangan. Mungkin untuk undangan kemarin itu kelupaan menuliskan acara pusdes Pak, tapi mohon maaf, jadi biasanya selalu ada pusdes, tapi minimal kita sudah selalu berkoordinasi apa yang akan kita agendakan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Tapi gini Pak, saya ingin ya tidak ada aturan teknis terkait dengan DD boleh digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada aturan yang beda dengan ADD. Kalau ADD ada itu Permen DD 2022 itu ada diatur. Kalau DD tidak ada aturan yang eksplisit, tidak ada. Jadi kalau kita mengambil dari dana itu boleh, tidak dilarang. Ini jangan berarti betul boleh. Tetapi yang saya tanyakan tadi adalah prosentase 3% dengan diperbolehkannya menggunakan DD. Kalau saya total, ya itu DD poin 1, poin 21, 22. Nah itu kalau saya total lebih dari 3%, lebih dari 51 juta. Ini saya mau apa itu boleh itu. Lebih baik kalau di bawah itu, taruhlah kalau DD kita misalkan 1 miliar 200 misalkan. Nah mungkin kalau di persentase itu masuk yang peningkatan kapasitas itu. Sebab kalau kita total melebihi 3%, lebih 3% dari DD berapa? Nah, jadi 6%, bukan 3%. Ya betul apa ngomong, saya mengingatkan itu melebihi dari jatah DD yang bisa digunakan untuk anggaran yang lain 3% saja. Mungkin dengan hitungnya juga kurang lebih. Asumsinya nggak tahu ini DD-nya totalnya kalau sini kan 1.979.778.410 rupiah itu di sampling. Itu kalau dengan itu, kalau diambil 3%-nya itu ada 51 sekian juta. Itu kalau ditambahkan antara untuk penyediaan operasional Pemdes dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat itu melebihi dari 51. Itu nyamar itu loh. Itu nyamar. Nah itu. Terima kasih Pak. Mungkin di sini lebih karena ini Pak, terkait 3% itu beda Pak perlakuannya. 3% dana desa itu kalau tidak salah total dari anggaran dana desa sekitar 49 berapa nih? Itu juknisnya sudah ada. Itu penggunaannya ada 3 poin Pak. Satu untuk seremonial rapat-rapat yang bermasyarakat. Yang kedua untuk apresiasi masyarakat yang berprestasi. Yang ketiga untuk sosial, yang mana misalkan ada warga yang butuh dibantu. Jadi 3% itu memang diprioritaskan kepada kepala desa untuk bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang sudah secara juknis itu Pak. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa. Terus
Kalau terkait kapasitas pemerintah desa, itu kemarin di APBD sudah termuat dua kegiatan, yaitu yang satu diagendakan memang dari desa, memang di APBD memang ada yang tujuannya untuk mensosialisasikan SPJ ini seperti apa harusnya, alurnya seperti apa, diharapkan untuk SPJ bisa tepat waktu, pelaksanaan juga paham semua terkait lembaga-lembaga, kader-kader semuanya. Itu peningkatan kapasitas desa yang dianggarkan dari dana desa senilai kurang lebih 20. Kemarin di APBD kalau tidak salah 30 atau berapa, tapi kita sikapi lagi cukup dengan 20. Itu kita libatkan semua lembaga desa terkait administrasi desa supaya tertib administrasi. Terus kalau peningkatan kapasitas perangkat desa yang dari yang satunya lagi senilai total 10,5 itu memang permintaan dari kecamatan dan pendamping yang 5 juta untuk kapasitas kepala desa dan KPM, 3 juta untuk UMKM, 2,5 juta untuk perlindungan perempuan dan anak. Dan itu satu paket 10,5 nanti kita setorkan ke kecamatan selaku IO acara Permakades. Itu kegiatan bersama satu kecamatan. Ya Pak, itu kalau terkait anggaran peningkatan kapasitas. Jadi kalau 3% itu memang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kapasitas karena sudah jelas jenis dan aturannya diperlukan untuk kepala desa bisa mengcover 3 kegiatan yang saya sebutkan tadi. Ya mudah-mudahan kita selaras persepsi ya, karena saya kembali begitu. Dan mudah-mudahan rekan-rekan Bacari tadi itu ya. Artinya kalau memang nilai 3% itu tidak lebih rincian dari kegiatan di DD ya OFC kawan begini. Padahal juga kita juga berbincang ini benar 3%-nya sama ini loh Pak, udah balik bintang itu begitu. Tapi kalau yang tadi penjelasannya rinciannya seperti itu, kalau sama saya itu malah lebih kecil tidak apa-apa. Baik, langsung saja mohon ini dipaparkan. Tapi sebenarnya ini kalau boleh meminta, artinya kan yang memaparkan draft PAK itu biasa. Menurut saya kalau misalkan kita kali malam sepakat, kalau misalkan yang memaparkan sesuai dengan pengendali bidang masing-masing bagaimana. Misalkan bidang 1 itu ya Pak Wawi, bidang 2 siapa, bidang 3 siapa, itu ya sesuai dengan personil. Karena apa? Ya saya tuntut di koran yang tulisannya peningkatan kapasitas perangkat. Peningkatan kapasitas perangkat itu ya salah satunya SDM-nya mumpuni untuk memaparkan. Kenapa? Nanti kan bisa tanya, Pak Wawi sampai memegang bidang 1 pemerintahan, otomatis dia yang mengendalikan kegiatan itu, dia juga harus tahu dia dapat anggaran berapa, dia pegang uangnya, siapa yang belanja barangnya, siapa yang melaporkannya, jadi tahu, jadi masing-masing bidang tahu. Nah, lalu misalkan Pak Sono bidang apa, ya tahu. Ini Pak Sono kan saya lihat satu wiki gitu misalnya. Nah, dia bisa menjawab. Sehingga pertanyaan apapun misalkan dari masyarakat atau dari ini tanya Mas bidang 1 pesimis realisasi bla 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 bla. Jadi harapannya ya peningkatan kapasitas itu digunakan untuk itu salah satunya. Monggo kalau misalkan dari ini belum siap ya monggo bagaimana Pak dan Pak Sekdes. Nah, Ibu monggo dari Pak Sekdes mau dipaparkan seperti itu atau dengan jadi jubir saya nggak tahu. Monggo. Siapa? Yang jelas kami pemerintah desa selalu menyambut baik apa yang menjadi wacana dari Bapak Gubernur
Jadi memang ini Pak, di tanggal 5 Desember nanti itu pemerintah desa Keling ada jadwal presentasi di kecamatan yang mana itu terkait RAPBD untuk tahun 2025 dan itu diwajibkan semua PPKD yang membidangi itu bisa memaparkan. Mungkin ini jadi ajang latihan. Aku makanya oleh pendapatan formulo Oke, monggo. Monggo Bapak Ibu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.